Semangat kami itu memang kami tahu bahwa di industri farm itu di pertanian, peternakan sama perikanan itu banyak banget kendala yang kita tahu. Kadang-kadang kita tahu harga naik, harga turun, kemudian kenapa kok tidak terlalu banyak petani-petani atau peternak lokal yang berhasil. Jadi kalau ditanya rugilah, alasannya ginilah macam-macam gitu kan. Nah, kami mencoba ngulik itu, Bu. Akhirnya saya dengan tim inti saya ada namanya Pak Hamim, sekarang lagi ada ini gitu kan. Beliau itu yang membantu saya ngotak-atik formula seperti apa yang paling pas. Kita harus bikin teknologi, tapi jangan mahal, kemudian jangan sampai memberatkan petani, terus jangan orientasinya atau orientasi langsung profit, kemudian ya harus organik, bla 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 macam-macam itulah. Jadi ketemu kita mempunyai teknologi. Kalau secara produknya itu kita mengistilahkan serum. Secara produknya serum ini isinya apa? Serum ini adalah serum organik. Organik pun kita fokusnya ke hayati. Jadi kalau organik kan ada dua nih, ada organik yang karena kumpulan dari bahan-bahan organik, ada mungkin ada maggot, ada air, ada macam itu organik. Kalau kami hayati adalah serum ini adalah kumpulan dari bakteri, Pak. Bakteri, tapi bakteri baik. Jadi di dalam satu serum, satu cairan itu kita bisa meramu, menggabungkan berbagai jenis bakteri. Bakteri kan luar biasa di dunia ini kan bakteri, tapi kan kita belum bisa mengoptimalkan. Bakteri itu tergabung dalam satu serum, ini yang kita pakai untuk komoditi ini semuanya. Apa istimewanya? Dari yang kami lakukan ini, ya alhamdulillah dengan cara kerja bakteri itu kita benar-benar sudah menyimpulkan, bahkan saya berani ketok palu istilahnya, ternyata farm itu easy, Pak. Farm itu mudah. Itu mudah. Nah ini yang mau kita perkenalkan ke teman-teman pelaku, pengusaha, bahkan ke pemangku jabatan. Kita ingin memperkenalkan bahwa bertani itu mudah. Contoh nih, kalau mudahnya seperti apa nih? Contoh kecil aja dulu nih, nanti bisa satu-satu. Kita bisa bertanam di atas aspal. Kita bisa menumbuhkan sayur, menumbuhkan timun dan lain-lain di atas semen. Contoh satu. Bahkan ya bisa dong Pak, kalau di atas semen misalnya dikasih media tanam, ya kan bisa juga, betul. Tapi kalau dikasih media tanam yang tebal, yang banyak, di sini kita bisa melakukan itu. Semen dikasih media tanam cukup 3 cm segitu, cukup 3 cm, itu bisa tumbuh timun, sayur, itu bukan cuma tumbuh, berbuah. Ini di belakang saya ada contohnya, ini sengaja saya tampilkan di sini. Ini kan ruang training nih, ruang untuk edukasi. Ini pas belakang saya ini ada, ini juga bisa lihat tumbuh itu Pak, cuma 3 cm. Dan ini organik, kami kan ngikutin serum tadi kan organik. Sebelum di sini dulu, jadi kita praktek tanaman yang buah yang tumbuhnya di dalam tanah. Waktu itu kita nyoba ubi dan talas. Karena cuma 3 cm, ya udah mentok di aspal, tumbuhnya ke atas Pak. Jadi kelihatan Pak, kita sudah lihat ada talas itu. Dan itu real, ini ada, kami sudah melakukannya.
bekerja sama dulu, karena bersama dengan beberapa pihak yang cenderung untuk ini, dan juga dengan komunitas pertanian itu. Ini kalau ketemu dengan Bapak Ibu nanti mengeluarkan bantu kita, saya lebih bantu itu. Iya benar, kalau jual tapi benar ya, Kalau jual, banyak kan. ya kan kalau jual mereka kan perlu pelatihan dulu, pelatihan setidaknya diberitahu kalau yang sudah terjual kan mereka udah ada khususnya di bawah jadi pelatihan di sini gitu, dan itu nah, kalau ini kan perlu asesmen dari sini gitu, mungkin kadarnya berapa, mau dicampurnya berapa. Makanya ini saya startup itu Pak, tapi saya bikin kelas ini kayaknya kan kayak biasanya startup itu nggak mikirin kelas itu, sebelum mikirin kelas karena ya tempat untuk nanti ini pelatihan. Nah, biasanya anak orang-orang komplek ini senang kayak gini Pak. Saya kebetulan dulu ketua RT juga saya, nah kalau biasa satu RT gini Pak, latihan gitu, nah kalau lihat itu bisa juga ya. Baru berarti ya, jadi kan udah akrab banget dengan kampus Itu yang berjalan. Ya memang saya harus biasa dengan teman-teman kasih saran ya, akhirnya nggak bisa dimaja di sini dan lebih bagus dengan saya yang dan sehat ya, isi tadi lah isi ya. Ayo kemarin tanggal 12 saya mau bukan launching lah, cuma pembukaan aja. Biasa kan ada open di gue yang masuk Ini dengan ketemu jual juga bisa Pak ya. ini bisa dipakai buat semuanya Pak, untuk semua komoditi, tapi kami belum nyoba semua Pak. iya yang kedelai bisa nggak Pak dari tiga Pak? Saya kan tidak butuh. Kalau memang ada yang mau mendanai semuanya, saya siapin serum saya, ayo. Kalau Bapak punya channel ya, petani kedelai atau siapa itu ya, mau fokus kedelai. Bapak pernah dengar PJT, Paguyuban Jawa Tengah. Itu isinya pengusaha Jawa ya, yang notabene itu ya kedelai, tempe, Sukses seperti ini yang saya butuhkan. itu ada di bawah saya. Ayo, tapi itu tadi Pak, saya nanti akan jelasin cara kerja serum seperti apa, hitungannya kayak apa, saya bisa. Cuma dari yang dari bawahnya saya bisa ngitung ini dibandingkan dengan cara konvensional bisa efisiensi berapa, itu kami bisa akan lebih organik gitu. Artinya pada tahap ini Bapak harus lebih banyak memberikan pelatihan gitu ya, pelatihan kepada siapapun yang kepingin bergerak di bidang ini, yang ingin mengembangkan ini gitu. Misi kami itu dari farm yang isi apapun itu. Oh, ibu saya punya kendala di kedelai. Ayo, kalau mau praktek, ayo saya dampingin. Jadi kami bukan ini serum diwadain jual online, kami belum. Ya, kalau pandangan saya ini lebih ke petani ya, petani. Nah, saya kenalkan dengan Bapak dia. Bapak di sini gimana caranya begini. Mau nyoba, ayo kita coba. Karena kenapa? Karena ini serum tidak diperjualbelikan, sehingga untuk orang awam pun tidak bisa. Ibaratnya kita mendatangkan itu juga hitungannya orang nggak bisa dibeli, kita hanya cukup tahu doang. Kalau petani yang dibawa, mereka bisa mempraktekkan karena mereka punya lahannya, gitu kan. Makanya ini area kelas ini kami penting banget sih Pak, menurut saya kelas ini. Iya, nanti bisa jadi ada kelas cara mungkin nanam, ya katakanlah misalnya gitu Pak, saya bikin kelas di online atau di apa, cara bertanam stroberi Bekasi, gitu, misalnya gitu ya. Ada pengen tertarik ya, nggak apa-apa, ayo di sini Pak saya. Satu kolam isi berapa Kang Odel? Ini 1.500. 1.500 ekor. Iya, satu kolam. Umur Bulan setengah ini. 1,5 bulan ya. Iya. Dia suka yang air keruh atau gimana sih? Kalau bagus sih yang hijau. Yang hijau ya. Jadi udah menyatu alamnya gitu ya. Iya. Nanti juga ini akan lama-lama akan hijau juga ya. Hijau sendiri ini. Iya. Malah tadi ada yang merah juga itu ya. Airnya. Oke, sip, lanjut Kang. Mantap, ada berapa kolam semua ini Kang? Ini 40 lebih kalau 40 lebih. Itu 50-an lah. mau dibikin baru lagi itu ya. Sebagai proses.
Udah nyobain strawberry belum? Kolam ini biasanya kita kasih nama cluster B. Cluster B ya. Cluster B. Di cluster B ini ada total 20 kolam Ya. yang berisi 19. Ya, ini dulu Kang. Ini apa Kang? Jadi proses masuk bibit juga yang ini. Ya, ini pohon, ada pohonnya juga nih. Ya, ini konsepnya ada isi poniknya juga. Ya. Jadi airnya mengalir gitu. Oh, sirkulasi ya, kembali lagi ya. Airnya menggunakan dari si lelenya ini gitu. Oh, iya. Pohonnya pohon kangkung. Ya, kangkung. Bisa pohon lain. Waktu itu pernah ditanamin stroberi juga gitu. Iya. Stroberi yang lain-lain. Tapi Oh. sekarang lagi kangkung. Oh, iya. Udah bisa dipanen juga ya. Iya. Berapa ekor satu kolam Kang? Sampai 1.500-an. 1.500 ekor ya. Mantap. Oh, ini akan dibuat seperti model sawah gitu ya. Wah, hari ini belum terlihat kayak seperti sawah, tapi insya Allah nanti ya. Kang, harapannya apa Kang? Harapannya untuk tempat ini ya semoga bisa terus berkembang kan. Lancar terus. Untuk lebihnya pembangunannya bisa tetap ya bisa sampai luar lah. Iya. Orang-orang juga pada tahu gitu. Iya. Isi farm tuh siapa apa sih gitu kan. Iya. Nah, kalau mau bisa tahu boleh main nggak apa-apa kesini gitu kan. Oh, Kita iya. belajar bareng di sini, kita bicara ngobrol-ngobrol bareng Iya. di sini. Nanti di sini juga kan selain kolam ada resto, Oh iya. ada training center, Ah. ada kolam memancing. Ini waktu itu saya kasih 10 liter Bu, serum saya 3 tahun yang lalu. Yang utama tetap nih yang tadi saya sampaikan juga bahwa saya mau mengenalkan ke para petani, peternak, bahkan ke pengusaha, ke mahasiswa, ke anak sekolah, termasuk ke para pejabat pemangku jabatan. Ternyata bertani, farm itu bertani, kemudian perikanan dan peternakan itu bisa dilakukan dengan mudah seperti apa ya, mudah prosesnya, mudah tempatnya, kemudian mudah secara hitung-hitungan harganya, tetap dengan hasil yang lebih banyak, lebih baik dan lebih sehat. Belajarnya di mana? Di isi farm di sini. Kedepannya seperti apa? Kalau memang ternyata sudah semua orang sudah paham bahwa bertani itu mudah, ayo kita ke sana benar-benar menjadikan bahwa bisnis farm itu bisnis yang mudah juga. Akhirnya semua orang ya anak milenial dan lain-lain, ayo kita kembali lagi bahwa bertani itu bukan pekerjaan yang hina, enggak kok. Kita bisa nanam di atas semen, kita bisa nanam di atas media keras, kita bisa nanam stroberi di Jakarta. Itu kan kalau dinikmati kan seru. Dan akhirnya ya menjadi sebuah budaya, termasuk juga kita bisa menciptakan ketahanan pangan yang sesungguhnya. Karena seperti tadi di sini dalam area 100 meter ada ayam, ada ikan, ada tanaman juga tanaman pangan, bisa gantian. Ya, ayo pada semuanya kita kembali ke pekerjaan leluhur kita bahwa kita bisa mengandalkan farm yang memang menjadi sumber daya utama di negeri ini. Ayo kita optimalkan kembali, kita melakukan farm itu dengan lebih mudah, tetap dengan happy, sehingga nanti mendapatkan profit yang maksimal juga.